Halo semuanya, selamat datang di analisis mendalam kita kali ini. Kita semua pasti ingat kehebohan persidangan Johnny Depp melawan Amber Heard kan? Nah, hari ini kita bakal menembus semua kebisingan media sosial itu. Kita akan fokus murni ke fakta hukum dan presidennya, tanpa memihak siapapun. Kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di atas kertas. Tapi sebelum kita masuk ke pasal-pasal hukumnya, coba deh kita pikirkan, gimana ceritanya sebuah perselisihan pribadi, sebuah perceraian, bisa meledak jadi fenomena publik terbesar dekade ini yang disiarkan langsung ke seluruh penjuru dunia? Oke, untuk menjawabnya, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan membahas tontonan media, katalis tahun 2018, mendefinisikan pencemaran nama baik, gugatan yang saling beradu, putusan yang terbagi, dan terakhir, dampak jangka panjangnya. Bagian pertama, tontonan media, peradilan oleh algoritma. Bayangkan saja, persidangan ini tuh benar-benar jadi sirkus media yang luar biasa. Algoritma media sosial sukses memicu polarisasi yang super tajam, seolah-olah mengubah ruang sidang jadi tontonan miliaran orang yang bertindak sebagai juri virtual. Tapi, analisis The New York Times menunjukkan kalau semua kebisingan itu, klip viral, meme editan, perdebatan sengit, itu cuma puncak gunung es. Di balik semua kehebohan internet itu, ada pertarungan hukum yang sangat teknis. Hukum kan nggak peduli sama sekali soal berapa banyak likes atau shares yang didapat salah satu pihak. Bagian kedua, katalis tahun 2018 memutar kembali waktu. Nah, kalau kita mau cari sinyal hukum yang sebenarnya, kita harus mundur sedikit ke belakang. Coba kita bedah garis waktunya. Semuanya berawal dari gugatan cerai awal di tahun 2016. Terus, tiba-tiba ada opini di Washington Post yang terbit di tahun 2018. Ini krusial banget. Dan persidangan pencemaran nama baiknya sendiri baru dimulai pada tahun 2022. Ada jeda bertahun-tahun di mana ketegangan ini menumpuk, reputasi dipertaruhkan sebelum akhirnya meledak habis-habisan di pengadilan. Dan ini dia inti masalahnya. Ini adalah kutipan langsung dari tulisan Amber Heard di Washington Post tahun 2018. Kata-kata inilah yang pada dasarnya memicu seluruh pertempuran hukum ini. Yang bikin kasus ini sangat menarik secara hukum adalah nama Johnny Depp itu sama sekali nggak disebut secara eksplisit loh di dalam artikelnya. Nggak sekalipun. Tapi, di sistem hukum Amerika, kamu nggak perlu menyebut nama secara langsung untuk melakukan pencemaran nama baik. Implikasi yang kuat dari kata-kata ini, apalagi di tengah perceraian mereka yang lagi ramai, dianggap sudah cukup jadi dasar bagi tuntutan bahwa artikel itu merusak karir Depp. Bagian ketiga, mendefinisikan pencemaran nama baik, standar hukum yang tinggi. Oke, mari kita perjelas dulu definisinya. Saat figur publik saling menggugat, standar hukumnya itu tinggi banget teman-teman. Kita berhadapan dengan konsep yang mananya actual malice atau niat jahat yang nyata. Jadi, pihak yang menggugat nggak cuma harus membuktikan bahwa pernyataannya bohong dan merusak reputasi, nggak cuma itu. Mereka juga wajib membuktikan kalau pihak yang menerbitkan itu udah tahu persis kalau itu bohong sejak awal atau bertindak super sembrono tanpa peduli kebenarannya sama sekali. Kenapa seberat itu? Ya karena hukum ingin melindungi kebebasan berpendapat. Jadi bisa dibilang ini tebing yang sangat terjal buat tim hukum Depp. Bagian keempat, gugatan beradu, klaim dan gugatan balik. Di ruang sidang, ceritanya makin rumit. Ini bukan sekedar si A melawan si B dalam satu garis lurus. Ini dua raksasa tuntutan yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, ada Johnny Depp dengan klaim 50 juta dolar atas implikasi dalam tulisan opini tadi. Terus, di sisi lain, Amber Heard balas menuntut dengan angka 2 kali lipat, 100 juta dolar. Uniknya, tuntutan balik ini bukan berdasarkan omongan Depp secara langsung, melainkan pernyataan dari mantan pengacara Depp ke media yang menyebut klaim Heard sebagai sebuah hoax. Jadi, bayangin saja, juri harus menimbang dua kasus pencemaran nama baik yang sangat berbeda ini di waktu yang bersamaan. Bagian kelima, putusan terbagi, membedah keputusan juri. Setelah berminggu-minggu, juri akhirnya memberikan keputusan. Dan ternyata ini bukan kemenangan absolut atau sapu bersih buat satu pihak. Putusannya sangat bernuansa dan benar-benar terbagi. Juri memutuskan bahwa 3 pernyataan spesifik di tulisan Heard terbukti mencemarkan nama baik Depp. Tapi, di saat yang sama, satu pernyataan dari pengacara Depp juga terbukti mencemarkan nama baik Heard. Jadi, juri itu nggak cuma ngevote siapa yang baik dan siapa yang buruk secara keseluruhan. Mereka membedah setiap kalimat, kata demi kata, secara ketat. Soal ganti rugi finansial, angkanya sangat kontras. Awalnya, juri memberikan 15 juta dolar ke Depp untuk kerusakan reputasinya dan 2 juta dolar ke Heard untuk gugatan baliknya. Perbedaan angka ini nunjukin seberapa besar bobot kerugian yang dinilai juri. Angkanya fantastis bukan? Tapi tunggu dulu, dalam sistem hukum, angka awal dari juri ini nggak selalu jadi angka mutlak pada akhirnya.
Disinilah letak pentingnya yurisdiksi. Persidangan ini kan digelar di negara bagian Virginia. Mengapa ini penting? Karena Virginia itu punya batasan hukum yang ketat banget buat yang namanya ganti rugi hukuman atau punitive damages, dipatok maksimal di $350.000. Nggak peduli sefantastis apapun angka yang diberikan juri. Aturan lokal inilah yang secara otomatis memangkas total ganti rugi buat Johnny Depp dari 15 juta turun jadi 10,35 juta dolar. Ini membuktikan di negara bagian mana Anda disidang bisa sama krusialnya dengan fakta-fakta kasus Anda sendiri. Bagian ke-6, dampak jangka panjang. Presiden di era digital. Dampak kasus ini pastinya bergema jauh melampaui ruang sidang Virginia. Para analis hukum menyoroti implikasi besarnya terhadap gerakan #MeToo dan gimana pengacara akan menyusun strategi buat kasus pencemaran nama baik di masa depan. Tapi, kekhawatiran terbesar di komunitas hukum adalah efek mengerikan atau chilling effect dari persidangan publik yang disiarkan terus-menerus. Ketika opini publik yang digoreng klip media sosial bisa menghancurkan reputasi jauh sebelum hakim mengetuk palu, banyak yang khawatir orang-orang bakal mikir puluhan kali sebelum berani angkat bicara ke depannya. Yang pada akhirnya meninggalkan kita dengan pertanyaan besar. Apa sih arti putusan viral ini buat masa depan sistem peradilan kita? Bagaimana keadilan yang objektif bisa ditegakkan kalau fakta hukum yang rumit harus bertarung di arena yang sama dengan algoritma, meme, dan kebisingan internet? Apakah persidangan di masa depan akan lebih mementingkan siapa yang jago cari simpati di media sosial atau siapa yang punya bukti paling kuat? Ini adalah sesuatu yang harus kita renungkan sungguh-sungguh. Terima kasih sudah mengikuti analisis kita hari ini, dan teruslah berpikir kritis.